Selamat siang Bapak, kami dari kelompok 2 Angkatan 6 Laskar Peribatan PPNS. Jadi pada hari ini kami meminta pendapat Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebagai ketua jurusan dari jurusan teknik sipil, ini pendapat Bapak nantinya di mana tentang materi-materi pertanyaan-pertanyaan yang kami untuk mengerti. Ya. Boleh Bapak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibrahim, menjabat Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Yang rencana ini ada pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan Ya, dan bela negara. Mungkin langsung kita lanjut ke pertanyaannya Pak. Iya, boleh. Pertanyaan pertama tentang sejarah sedikit ya Pak. Apakah Bapak tahu pahlawan yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan? Pahlawan dari Sumatera Selatan itu sekarang ini dibuat sebagai Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi Sultan Mahmud Badarudin II itu merupakan pahlawan dari kota Madiun, Dari Palembang. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah nilai-nilai bela negara masih relevan saat ini? Mengenai bela negara, ya, di Politeknik Negeri Sriwijaya sendiri dari tahun 1982 mahasiswa itu sebelum masuk perkuliahan mereka diwajibkan melaksanakan Diksarmil ya. Jadi Diksarmil itu bertujuan untuk memupuk kedisiplinan, waktu, kemudian tanggung jawab dan kebersamaan. Nah, di situ juga setelah mendapatkan sertifikat seperti saya sendiri itu Diksarmil di Batu Raja ya, Puslapur itu sudah selesai, itu dapat sertifikat untuk pembela negara di situ. Nah, untuk sekarang ini sendiri untuk bela negara itu sendiri SDM ataupun dari ASN ya, yang utama di perguruan tinggi itu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 3. Jadi sistemnya pengajaran itu mengembangkan anak didik ya, pengetahuan. Permisi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 2 Angkatan 6. Kami mau minta waktu Bapak sebagai ketua jurusan dari Teknik Komputer untuk meminta waktunya untuk wawancara. Boleh? Apakah Bapak bersedia? Silakan, tidak apa-apa, boleh. Saya mulai aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak tahu tentang pahlawan dari Palembang yaitu Bapak Mahmud Badarudin II? Baik, kalau Sultan Mahmud Badarudin II itu adalah salah satu tokoh besar di Sumatera Selatan sebenarnya. Beliau adalah keturunan raja-raja yang pernah menguasai salah satu kerajaan di Sumatera Selatan yaitu Palembang Darussalam, dan kebetulan beliau juga adalah salah satu pahlawan nasional. Tentunya kalau kita mengingat sekarang tentang beliau ini oleh pemerintah bukan saja diabadikan sebagai pahlawan nasional, namun ada juga diabadikan lewat nama bandara kita, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, lapangan terbang kita. Kemudian ada juga di pecahan mata uang 10.000. Nah, ada gambar beliau di sana. Barangkali dengan cara seperti itu kita paling tidak warga Sumatera Selatan bangga tentunya dengan beliau ini, tidak saja sebagai raja tapi juga sebagai pahlawan nasional dalam rangka memperebutkan kemerdekaan
bangsa Indonesia dari penjajah dulu ya. Terima kasih Pak. Menurut Bapak, apakah ada nilai-nilai bela negara yang masih relevan saat ini? Baik, kalau nilai-nilai bela negara, barangkali menurut saya setiap saat, kapanpun negara kita ini masih berdiri, masih tetap relevan. Kenapa? Karena nilai-nilai bela negara itu memang sudah diwariskan sejak zaman dahulu ya. Mulai dari zaman perjuangan memperebutkan kemerdekaan, kemudian sampai saat ini kita masih saja terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, salah satunya memang kita harus membela kepentingan tanah air kita melalui apa? Melalui pendidikan, melalui pekerjaan, melalui pengembangan iptek dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai anak bangsa tetap proaktif, tetap mengikuti perkembangan zaman, kemudian tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar kita tidak terpecah belah. Jadi untuk itu setiap warga negara itu memang harus punya konsep, punya cara pandang yang sama. Memang wawasan kebangsaan itu penting, apalagi bela negara yang nyangkut eksistensi dan keberadaan negara kita. Ya. Selanjutnya, jelaskan menurut pendapat Bapak ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini yang mengancam eksistensi NKRI. Baik, kalau menurut saya saat ini yang paling rawan terjadi itu mungkin ya, ini pendapat yang kira-kira bisa keliru, bisa juga mungkin tidak tepat, tapi kalau menurut hemat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu waktunya. Kami kesini ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami berasal dari kelompok 2 Angkatan 6 CPNS Politeknik Negeri Sriwijaya. Apakah kita bisa mulai sekarang Pak? Silakan. Oke. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama, kita kan semua sudah mengetahui mengenai bela negara berdasarkan literatur yang telah ada. Tetapi kami ingin menanyakan bela negara versi Bapak, apa sih itu bela negara? Bela negara, zaman dahulu itu kita mengangkat senjata untuk memerangi musuh negara. Di zaman sekarang, bela negara itu kita lebih mengarah ke dunia SDM, di mana kami sebagai tenaga pendidikan, administrasi, melayani baik di bidang mahasiswa maupun di bidang stafnya, bagaimana menunjukkan akhlak yang baik, bagaimana mengarahkan yang baik sesuai dengan semboyan kita, Tuturi Handayani. Oke, menurut Bapak, baiklah Pak. Kami lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Sebagai insan ASN dengan banyak generasi di instansi kita ya Pak, bagaimana sikap Bapak dalam menyikapinya? Bapak sebagai staf di instansi ini menyikapi junior, senior, dan para mahasiswa yang ada di lingkungan politeknik. Sebagai aparatur sipil negara, ASN istilah sekarang, kita berkewajiban melayani baik terhadap staf pengajar maupun mahasiswa, bagaimana kita menempatkan posisi, apakah mereka senior atau lebih tua dari kita, apakah mereka junior. Itu yang kita tekankan kepada kita sebagai tenaga staf administrasi. Berarti di sini di lingkungan politeknik ini masih tetap menjalani saling harga menghargai ya. Dengan tetap menjunjung tinggi asas tugas-tugas hak dan kewajibannya Pak ya. Di politeknik ini sangat ditekankan kita untuk menghormati sesama ASN yang lebih senior. Tetapi kita juga harus memberi contoh kepada yang junior. Untuk menjadi insan yang lebih baik. Iya. Baik Pak, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas pandangannya mengenai bela negara dan kewajiban kita sebagai ASN. Adakah nasihat atau petua dari Bapak untuk kami para CPNS muda yang masih harus banyak belajar lagi ke depannya? Nasihat dari saya tidak banyak. Sebagai penerus
bangsa yang baru memulai, diusahakan lebih menghormati yang tua, lebih banyak belajar. Itu saja nasihat saya. Ya Pak, terima kasih atas nasihat dan pandangannya. Semoga wawancara ini dapat memberikan hasil yang